Di suatu hari Bapak Ibu ada seorang pemuda yang sedang menyelam Bapak Ibu di dalam laut. Jadi dia sedang menyelam, dia sedang melihat pemandangan-pemandangan indah di dalam laut, terumbu karang dan lain-lain sebagainya. Dan di suatu waktu Bapak Ibu beberapa menit setelah dia menyelam Bapak Ibu, ada tiba-tiba seseorang yang masuk ke dalam laut, nggak pakai peralatan lengkap Bapak Ibu. Kebetulan yang pertama tadi pakai peralatan lengkap dengan oksigen dan segala macamnya. Yang kedua ini Bapak Ibu, si B ini nggak pakai peralatan lengkap sama sekali Bapak Ibu. Akhirnya si A ini Bapak Ibu yang pertama ngetes Bapak Ibu kehebatan si B ini. Dia menyelam Bapak Ibu ke kedalaman 10 meter. Ternyata Bapak Ibu si penyelam kedua ini akhirnya menyelam juga ke kedalaman 10 meter. Dia menyusul Bapak Ibu. Akhirnya dicoba lagi dites kehebatannya kedalaman 20 meter. Ternyata dia juga menyusul Bapak Ibu ke kedalaman 20 meter. Akhirnya Bapak Ibu si penyelam pertama ini penasaran Bapak Ibu. Kok bisa sehebat ini orang ini? Akhirnya kebetulan dia bawa salah satu perlengkapan alat tulis Bapak Ibu. Dia tulis di papan tulis itu kata-kata, kamu hebat sekali, kok bisa berenang tanpa pakai alat? Akhirnya perenang kedua Bapak Ibu marah, ambil papan tulisnya dengan paksa. Dia segera bikin tulisan dan dia langsung lihatkan papan tulisnya. Dan dia bilang, woi gue tenggelam woi, tolong katanya. Nah maksud dari cerita itu apa Bapak Ibu? Maksud cerita tersebut adalah banyak sebenarnya Bapak Ibu orang-orang di luar sana yang kelihatannya luar biasa, tapi sebenarnya mereka sedang tenggelam Bapak Ibu dalam kehidupannya. Ada yang susah waktunya, ada yang susah finansial Bapak Ibu. Karena itu dari Tiansi Bapak Ibu kita bisa bantu mereka, kita bisa bantu naik mereka dari ketenggelaman mereka. Dan akhirnya kita bisa sama-sama sukses dengan bisnis Tiansi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Adnan, latar belakang saya sarjana teknik elektro. Suatu kehormatan bagi saya diundang oleh One Vision dan Tiansi Bapak Ibu untuk berbicara pada siang hari ini. Dan siang hari ini saya juga berterima kasih kepada kantor cabang Bandung, Miss Tanjing yang sudah menyempatkan hadir untuk ada di antara kita di siang hari ini. Kita aplaus untuk Miss Tanjing Bapak Ibu. Saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi ayah saya seorang pegawai negeri sipil, ibu saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya usaha di rumah Bapak Ibu. Jadi kita 3 bersaudara, 3-3-nya laki-laki Bapak Ibu. Kakak saya laki-laki, adik saya laki-laki. Nah ngomong-ngomong Bapak Ibu tentang laki-laki dan perempuan, pasti kita sepakat di ruangan hari ini bahwa manusia Bapak Ibu dilahirkan cuma ada 2 jenis kelamin. Nggak ada yang dilahirkan setengah-setengah, sepakat nggak Bapak Ibu? Pasti dilahirkan laki-laki atau perempuan tanpa embel apapun. Nah Bapak Ibu pada saat manusia meninggal nantinya Bapak Ibu, pasti banyak orang yang meninggal itu ada dalam kondisi mereka di mana mereka meninggal dalam keadaan laki-laki atau perempuan yang sukses, atau mungkin menjadi laki-laki perempuan yang gagal. Ada juga yang meninggalnya mungkin laki-laki perempuan yang mereka mungkin dikenang namanya. Ada juga mungkin laki-laki perempuan yang mereka mungkin sering dilupakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin sering berpikir negatif, banyak ulah-ulah di luar sana mungkin yang akhirnya mereka dilupakan Bapak Ibu. Nah pada siang hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar di Vision 9 untuk berproses untuk menjadi orang sukses. Karena apa? Karena saya yakin di ruangan hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang mau berproses, mau datang ke acara hari ini untuk Vision 9 untuk sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, ayah saya seorang pegawai negeri yang sering sekali bertugas di luar kota Bapak Ibu. Jadi saya sering ditinggal dengan ibu. Jadi kami 3 bersaudara sering pada saat kita kecil, kebetulan saya aslinya dari Padang, jadi asli Minang Bapak Ibu. Orang tua saya ada yang dinasnya di daerah di luar Padang Bapak Ibu. Nah akhirnya kami sering ditinggal dan ibaratnya kami nggak punya banyak waktu luang dengan ayah kami Bapak Ibu. Jadi tiap hari ketemunya sama mama, tiap hari ketemunya sama mama. Nah kebetulan kalau ayah saya tipenya kepribadiannya dia cenderung lebih pendiam Bapak Ibu. Kalau mama saya lebih melankolis dan beliau juga lebih disiplin. Jadi saya juga banyak belajar dari kedua orang tua saya, Bapak Ibu, ayah saya belajar kerja kerasnya karena saya lihat dari pagi sampai malam itu luar biasa Bapak Ibu. Kadang pulang ke rumah itu jam 12 malam, jam 11 malam, dan ibu saya itu benar-benar menerapkan disiplin untuk 3 anaknya Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami 3 bersaudara sama-sama mempunyai kemiripan juga Bapak Ibu. Dari kecilnya dulunya saya 1 TK, 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA dengan kakak dan adik saya Bapak Ibu. Nah makanya karena kita dulu sama-sama 1 TK sampai SMA punya kemiripan yang sama Bapak Ibu, kita pun juga punya kemiripan yang sama dari sisi prestasi. Jadi masing-masing kita juga sering menjadi juara dulunya. Itu karena tempaan dari orang tua kami bahwa kami kalau misalkan berprestasi itu membanggakan kedua orang tua kami Bapak Ibu. Dan pada saat awal-awal dulunya kami kecil Bapak Ibu, itu banyak sekali
hal-hal yang kami pelajari dari kehidupan kami. Nah, pada saat sekolah, itu pada saat SD, SMP, SMA, sering juara kelas. Nah, cuman pada saat SMA, Bapak Ibu, saya masuk ke dalam suatu lingkungan di mana saya dimasukin ke dalam kelas yang isinya juara-juara semua. Akhirnya di sanalah saya nggak jadi juara, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita berkumpul dengan para juara dan kalau misalkan kita selalu menempa terus semangat kita pun juga bakal ketularan semangat mereka, Bapak Ibu. Dan pada saat saya mulai beranjak dewasa, saya tahu bahwa pada saat saya lulus SMA, Bapak Ibu tepatnya, itu saya memutuskan untuk pergi merantau. Jadi saya memutuskan untuk pergi merantau ke Bandung. Kebetulan saya dan kakak saya itu satu kampus yang sama. Jadi kami lulus dari SMA yang sama dan kami diundang menjadi mahasiswa tanpa ujian, Bapak Ibu, itu ke kampus di Bandung namanya STT Telkom. Nah, akhirnya kami di sana masuk dengan nama PMDK. Jadi mahasiswa undangan. Dan pada saat itu akhirnya saya satu kos-kosan, Bapak Ibu, dengan kakak saya, dengan Pak Andrew. Dan akhirnya di sanalah, Bapak Ibu, kami menemukan bisnis ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini kami waktu kami kecil, itu yang paling kanan kakak saya Pak Andrew, yang di tengah saya, yang di kiri Pak Wery adik kami beda 3 tahun masing-masing. Justru malah saya dengan kakak saya, Bapak Ibu, itu persis 3 tahun bedanya. Jadi tanggal lahir dan bulan lahir kita sama, Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah tahu kenapa orang tua saya bisa bikin di tanggal yang sama, Bapak Ibu. Akhirnya tanggalnya sama, beda tahun aja, Bapak Ibu. Jadi saya 30 tahun, kakak saya 33 tahun, adik saya 27 tahun. Nah, ini masa kecil kami, Bapak. Jadi masa kecil kami seperti kebanyakan anak-anak di luaran sana. Ini waktu awal saya mengenal TNC, saya berada di dalam, kalau sekarang zamannya One Direction, dulu zamannya Meteor Garden, Bapak Ibu. Nah, saya ikut-ikutan waktu itu, Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya ikut-ikutan yang positif bagus. Nah, ini saya terjerumus ikut-ikutan yang negatif. Saya bonding rambut, Bapak Ibu, saat itu. Rambut saya keriting, cuman saya lihat TV itu rambutnya Meteor Garden semua. Akhirnya saya ngikut-ngikut, Bapak Ibu. Akhirnya terjerumus di tempat yang salah, Bapak Ibu. Setelah saya memanjangkan rambut seperti ini, akhirnya rambut rontok semua. Dan di sana saya mengambil satu pelajaran bahwa kalau kita mau ikut-ikutan, ya kita ikut-ikutan yang positif aja. Dan tepat, Bapak Ibu, di TNC kita ikut-ikutannya positif jadi orang sukses, positif jadi pemenang, Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya dulunya. Jadi saya korban mode juga dulunya, seperti itu. Saya dengan kakak saya itu tinggal di suatu kos-kosan, Bapak Ibu, dekat kampus kami. Jadi kalau mau ke kampus itu cukup jalan kaki saja, Bapak Ibu. Nah, kos-kosan kami itu sebelah kuburan. Jadi kalau masuk sebelahnya ya kuburan kayak gitu. Misalkan saya tidur di kamar saya, Bapak Ibu, itu di sebelah persis itu adalah kuburan. Jadi hikmah dari saya ngekos di sana adalah saya diingatkan kematian tiap hari, Bapak Ibu, bahwa kita hidup harus bermanfaat buat banyak orang. Jadi kita harus berusaha terus, Bapak Ibu. Nah, ini keadaan kos-kosannya, Bapak Ibu, pada saat itu. Nah, itu kamar saya di sudut paling kanan. Dan ngomong-ngomong, kami waktu itu, Bapak Ibu, satu kos-kosan dengan teman kami yang dari beliau lah, Bapak Ibu, kami mendapatkan informasi dari bisnis ini. Itu beda 2 kamar ke depan dari saya. Itu adalah kamar dari Pak Jafrial. Beliau adalah seorang bronze lion Indonesia. Saya ini monoplos untuk beliau, Bapak Ibu. Tanpa uluran tangan, tanpa informasi yang beliau sampaikan kepada kakak saya dan saya, kami tidak akan ada di TNC sampai saat ini. Jadi, Bapak Ibu bisa saksikan bahwa mahasiswa biasa seperti saya, ngekos seperti itu, yang gantungannya yaitu daleman-daleman banyak, Bapak Ibu ya. Iya, seperti itu, Bapak Ibu. Saya mengenal TNC di kos-kosan seperti ini. Nah, pada saat saya awal dikenakan usaha ini, sebenarnya saya tepatnya tidak dikenalkan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya lebih murahan sih sebenarnya. Jadi ada satu kos-kosan diundang, Bapak Ibu, ke depan. Jadi di depan ada ruang tamunya. Nah, ruang tamunya ini, Bapak Ibu, tempat ngumpul-ngumpulnya anak-anak. Nah, ini semuanya di kursi-kursinya dipisahkan semua dan dipasang karpet. Nah, di sana dikumpulkan semua anak kos-kosan. Nah, menariknya, Bapak Ibu, semua anak kos-kosan itu dikumpulkan kecuali saya, Bapak Ibu. Jadi saya nggak dianggap karena saya dulu pendiam, pemalu. Saya nggak bisa ngomong, Bapak Ibu. Teman saya cuman itu-itu aja. Bahkan abang saya pun juga nggak niat untuk ngajak saya untuk ngumpul, Bapak Ibu, untuk dijelaskan bisnis ini. Akhirnya diundang di sana. Saya kebetulan lagi di kos-kosan saat itu. Pas lihat orang rame-rame, Bapak Ibu, saya juga panas gitu. Kok saya nggak diundang? Yang lain diundang, ada gorengan. Nah, itu yang paling penting, Bapak Ibu, kalau anak kos ya. Ada gorengan, ada macam-macam, ada teh manis gitu ya. Saya nggak diundang. Nah, ya udah, karena saya nggak diundang, saya tahu diri. Akhirnya saya cuma di kamar, saya nguping, Bapak Ibu. Jadi Pak Jafrial waktu itu jelaskan, saya nguping. Wah, ada bisnis ternyata gitu. Kok saya nggak diajak? Kakak saya juga nggak ngajak, kurang ajar juga dia gitu ya. Akhirnya
Saya dengarkan dari bilik kamar, sayup-sayup suaranya Pak Jafrial, 1 jam 2 jam Bapak Ibu. Nah begitu bubar Bapak Ibu semuanya, akhirnya kakak saya masuk ke dalam kamar. Di sanalah Bapak Ibu momen dimana saya nanya Bapak Ibu ke kakak saya, Bang itu kebetulan saya manggilnya abang, Bang itu ngapain di luar? Katanya ada bisnis ya, dengar-dengar dari dalam. Oh iya ini ada bisnis, gitu dong Bapak Ibu jawabannya. Nggak niat sama sekali jelasin kayak gitu. Boleh nggak Bang ikutan? Nah saya menawarkan diri untuk ikutan seperti itu. Dan itu adalah awal saya mengenal Tiansi dan saya pengen join. Padahal saya nggak dipresentasi sama sekali Bapak Ibu. Jadi saya yakin bahwa Bapak Ibu di ruangan hari ini diundang oleh para pengundangnya. Kemarin-kemarin mungkin di presentasi mungkin prosesnya benang merahnya sama Bapak Ibu. Cuman kalau saya Bapak Ibu, saya yang orang ibaratnya murahan nggak diundang aja bisa jadi bintang 8 penerima reward. Saya kan Anda yang diundang adalah penerima reward berikutnya Bapak Ibu. Nah, hari berlanjut, minggu berlanjut Bapak Ibu, pada saat itu di akhir pekan yang lebih menariknya adalah di akhir pekan itu ada acara namanya OP. Nah, kebetulan di Bandung waktu itu OP-nya tiap hari Sabtu di Gedung Pos. Saya ingat Bapak Ibu. Lagi-lagi Bapak Ibu, satu kos-kosan beberapa orang ngumpul untuk hadir ke acara OP, mau berangkat ceritanya Bapak Ibu. Dan lagi-lagi siapa yang nggak diundang Bapak Ibu? Saya nggak diundang Bapak Ibu. Saya lihat kakak saya ngumpul, Pak Jafrial ngumpul, teman-teman yang lain ngumpul, kok saya nggak diajak? Akhirnya saya iseng nanya, ini mau kemana? Mau ke OP-nya Tians, mau ada seminar di Bandung. Kebetulan saya kuliahnya di Dayakolot. Dayakolot itu Bapak Ibu, itu sekitar 1,5 sampai 2 jam ke Bandung kayak gitu. Jadi kita harus naik angkot sekitar 4 kali nyambung baru nyampe ke OP Bapak Ibu. Nah akhirnya karena mereka mau berangkat dan saya kebetulan lagi kosong, saya menawarkan diri, boleh nggak saya ikut? Saya nggak diajak Bapak Ibu, saya nawarkan diri untuk ikut Bapak Ibu. Jadi pernah Bapak Ibu suatu kesempatan saya nanya ke kakak saya, di daftar namanya abang, saya itu potensial atau enggak sih? Ternyata saya jumlahkan Bapak Ibu jumlahnya, itu ternyata masuk dalam kategori tidak potensial, makanya nggak diundang Bapak Ibu. Nah akhirnya saya datang ke OP tersebut Bapak Ibu di Bandung. Akhirnya saya lihat bisnis ini dijelaskan dari A sampai Z. Dan akhirnya di sana saya mengambil keputusan bahwa saya pengen serius jalankan bisnis ini. Jadi itu awal mula cerita kita kenapa ketemu bisnis Tiansi. Kakak saya mulai menjalankan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Dan saya akhirnya mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini juga saat itu Bapak Ibu. Setelah OP positif menjalankan usaha ini. Dan akhirnya saya ikut datang ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada NDT dan pertemuan-pertemuan bersyarat lainnya pastinya. Dan awal-awal perjuangan saya di usaha ini Bapak Ibu, saya harus melawan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya sendiri Bapak Ibu adalah orang yang tipenya pendiam, pemalu. Kalau misalkan ketemu dengan Bapak Ibu banyak seperti ini ngomong di depan panggung seperti ini, saya dulunya Bapak Ibu, wah saya bisa lari Bapak Ibu. Tante saya kalau ke rumah, di rumah Bapak Ibu, itu saya masuk ke dalam kamar. Tante saya pulang, saya baru keluar kamar Bapak Ibu. Segitunya Bapak Ibu, padahal itu keluarga sendiri. Apalagi orang lain, apalagi disaksikan pasang mata sebanyak ribuan mata ini Bapak Ibu. Wah, dulu ini keringat dingin Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu dari bisnis Tiansi, kita pun bisa mengembangkan kepribadian kita. Dan akhirnya kita bisa mengembangkan potensi-potensi terbaik dari dalam diri kita Bapak Ibu. Karena Tiansi dan One Vision. Jadi tanpa Tiansi dan One Vision, saya nggak bakal bisa berbicara seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada saat saya awal jalankan usaha ini karena saya memang pendiam. Nah biasanya orang-orang pendiam berteman dengan orang-orang pendiam. Sepakat nggak Bapak Ibu? Teman saya biasanya paling itu aja. Ya paling 4L, lu lagi. Jadi kalau ngumpul Bapak Ibu itu biasanya diam semua. Nggak ada yang memulai. Biasanya seperti itu, hening diam. Jadi sama-sama plekmati semua. Nah awal saya menjalankan usaha ini, itu tantangan buat diri saya Bapak Ibu. Bahwa orang pendiam seperti saya pun harus mencari solusi gimana caranya saya bisa mulai mengembangkan usaha ini. Akhirnya ya saya tempa terus personality saya Bapak Ibu. Akhirnya baca buku, coba mulai ngundang orang, coba mulai ngajak orang, coba mulai presentasi. Hal yang paling menakutkan dulu bagi saya awalnya menjalankan usaha ini adalah presentasi Bapak Ibu. Nah akhirnya waktu berlalu, akhirnya bisa juga perlahan demi perlahan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu dulunya pada saat impact bintang 5 awal, wah saya keringat dingin Bapak Ibu. Mungkin ceritanya seperti mirip seperti Pak Budiade. Saya kalau ada bintang 5 maju, saya keluar ke WC Bapak Ibu. Nah begitu bintang 5 selesai, saya baru masuk lagi ke dalam ruangan. Itu dulu yang saya alami Bapak Ibu dari usaha ini. Jadi pada saat awal-awal yang saya prospek adalah orang-orang terdekat pastinya. Orang-orang pendiam-pendiam semua. Cuman kebanyakan dari orang-orang pendiam itu biasanya kebanyakan yang di awal itu nggak menghasilkan Bapak Ibu. Dan akhirnya saya mulai coba
memperkenalkan diri kepada orang-orang yang mungkin saya nggak begitu kenal, dan akhirnya saya mulai coba berkenalan dengan banyak orang, Bapak Ibu. Dan untuk datang ke sebuah pertemuan, kebetulan saya kuliahnya di Bandung, di daerah Dayeuhkolot, di daerah Bandung Selatan, Bapak Ibu. Untuk datang ke pertemuan OP, itu saya butuh waktu tempuh itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Naik angkot 4 kali baru nyampe tempat OP, Bapak Ibu. Pulangnya naik angkot 4 kali lagi. Jadi total kalau misalkan saya OP setiap minggu, Bapak Ibu, itu membutuhkan 8 kali naik angkot. Bapak Ibu kebayang ya? 8 kali naik angkot. Dan kebanyakan dulu OP, Bapak Ibu, di Bandung pada saat saya aktif menjalankan bisnis ini di awal, itu OP-nya diadakan malam hari. Pada saat berangkat, saya bisa berangkat dengan 4 kali angkot. Jadi jam 7 OP-nya, jam 5 saya udah berangkat, Bapak Ibu. Cenderung pada saat saya pulang malam, itu biasanya kalau OP kan selesai jam 10 malam. Nah, biasanya ngobrol dengan upline, terus ada circle segala macam, selesai jam 11-an atau mungkin jam 12. Biasanya Bapak Ibu, 3 angkot pertama, pada saat saya pulang kembali ke kosan saya, itu ada Bapak Ibu. Itu pasti ada. Yang nikmatnya adalah angkot terakhir Bapak Ibu, itu jarang sekali ada Bapak Ibu. Jadi saya harus berjalan kaki dari angkot terakhir, itu kalau misalkan naik angkot itu bisa sekitar 20 menit. Nah kalau jalan kaki itu bisa belasan kilometer. Dan itu saya tempuh Bapak Ibu, jam 12, jam 1 malam, karena saya mau belajar, saya mau mengembangkan bisnis ini. Jadi itu perjuangan saya awal menjalankan bisnis ini. Walaupun tantangan-tantangan seperti itu terjadi sama saya di awal, saya nggak menyerah Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang hebat itu tidak dihasilkan dari kenyamanan, kemudahan, dan kesenangan Bapak Ibu. Tapi orang hebat dihasilkan melalui tantangan, kesukaran, dan air mata Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini menjalankan usaha ini sedang mengalami yang namanya banyak sekali tantangan, nikmati Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu nikmati tantangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bakal menikmati proses-proses di usaha ini pada saat Bapak Ibu nanti berhasil. Itu indah sekali untuk diceritakan Bapak Ibu. Mungkin kalau diceritakan sekarang ya mungkin ketawa-ketawa, cuman dulu pas jalaninnya Bapak Ibu, wah itu luar biasa, di hatinya ngedumel Bapak Ibu. Karena dulu belum tahu rumusnya, harus menikmati. Seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu tadi saya tinggalnya di kos-kosan sebelah kuburan. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya punya 2 tantangan di angkot terakhir itu kalau mau pulang ke kos-kosan. Tantangan pertama adalah nggak ada angkot, tantangan kedua adalah saya harus melewati kuburan. Dan itu saya lalui dari usaha ini menjalankan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu jalankan usaha ini mungkin banyak sekali tantangan-tantangan, hambatannya. Saya yakin bahwa benang merahnya orang-orang yang berhasil di luar sana, terutama leader-leader yang ada di depan sini, ada Bu Atin, ada Pak Beno, ada Pak Ruli, ada Pak Jamal, ada Pak Untung, ada Pak Dodi, dan ada Pak Sujatma. Mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai etapan di bintang 8 above, dan mereka benang merahnya, perjuangannya Bapak Ibu juga sama Bapak Ibu dengan yang saya alami. Jadi pada saat Bapak Ibu menjalankan benang merah yang sama dengan yang mereka alami, proses-proses perjuangannya, kalau Bapak Ibu lanjutkan, mereka sudah sampai di titik di mana mereka menikmati hasilnya. Kalau Bapak Ibu lanjutkan, karena kita berada di kendaraan yang sama Bapak Ibu, proses yang kita alami sama, hasilnya pun juga bakal pasti sama Bapak Ibu dari usaha ini. Kita applause lagi untuk Tiansi Bapak Ibu. Nah, di awal saya menjalankan bisnis ini, memang tantangannya memang terberatnya dari diri sendiri. Karena memang pemalu, nggak punya banyak teman, saya nggak punya motor, harus jalan kaki kemana-mana, harus naik angkot Bapak Ibu. Pada saat saya baru mulai bintang 5, saya baru bisa mulai punya kendaraan bermotor waktu itu. Pada saat saya mulai punya motor Bapak Ibu, di bisnis ini waktu itu mulainya dari bintang 5, bisa mulai kredit motor. Jadi ibaratnya perubahan mulai terjadi dari bintang 5. Jadi awalnya saya mulai jalan kaki, jalankan bisnis ini, terus nyambung naik angkot, naik bis kemana-mana, akhirnya alhamdulillah bisa beli motor. Nah, pada saat orang-orang yang menjalankan bisnis naik motor, pasti tantangannya juga sama. Tantangannya adalah pada saat hujan, sepakat Bapak Ibu ya. Pada saat panas semua orang bisa naik motor, cuman pada saat hujan, di sanalah tantangan terberatnya. Apalagi kalau hujannya lagi di lampu merah Bapak Ibu, itu harus turunkan 2 kaki dan pastinya basah. Nah, saya ngakalinnya kayak gitu Bapak Ibu. Di motor saya, itu kalau misalkan saya lagi nggak bawa peralatan lengkap, itu biasanya pasti ada kresek. Nah, warnanya macam-macam Bapak Ibu. Jadi pada saat kalau lagi hujan, saya nggak bawa peralatan lengkap, saya pasti bakal kaki kanan plastik warna hitam, kaki kiri plastiknya warna putih, beda-beda warna seperti itu. Nah, siapa yang ngalami Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ngalami nanti bakal juga punya peluang yang sama untuk bisa berhasil di usaha ini. Nah, ini motor perjuangan saya Bapak Ibu dari awal menjalankan bisnis ini. Akhirnya begitu mulai menjalankan, banyak sekali orang-orang yang di jaringan saya mulai berkembang Bapak Ibu. Ada orang-orang yang memang kaki pertama saya adalah adik saya pribadi. Jadi kebetulan saya memang untuk menjalankan bisnis ini join pertamanya memang nggak di prospek. Akhirnya saya bisa menyerahkan diri untuk bergabung. Nah, kalau adik saya
memang orangnya penasaran Bapak Ibu, akhirnya dia juga sama, duplikasi hal yang sama, dia juga menyerahkan diri, akhirnya dia bergabung. Jadi kita ibaratnya 3 bersaudara, intinya kakak pertama bilang apa kita ikut Bapak Ibu. Jadi sangat teachable dengan kakak gitu ya. Dan akhirnya berimbas di bisnis ini. Jadi kalau misalkan dibilangin jalankan 7 langkah, jalankan 3 prinsip dasar, semuanya juga dijalankan Bapak Ibu. Karena memang kita sudah percaya dengan kakak pertama Bapak Ibu, dengan Pak Andrew. Nah jadi pada saat kaki-kaki awal saya mulai berkembang, salah satunya kaki adik saya, akhirnya mulai mengembangkan bisnis ini di luar kota. Jadi saya kuliah di Bandung. Saya punya banyak teman di daerah Jakarta, teman-teman dulunya SMA Bapak Ibu ya. Akhirnya saya mulai bolak-balik Bandung Depok atau Bandung Jakarta untuk mulai memprospek teman-teman saya. Dan di saat yang bersamaan, adik saya lulus SMA Bapak Ibu, dan akhirnya dia keterima masuk sebagai mahasiswa undangan di Universitas Indonesia jurusan Fakultas Ekonomi Bapak Ibu. Itu mahasiswa undangan. Jadi kita 3 beradik kakak sama-sama mahasiswa undangan tanpa tes Bapak Ibu di kampus kami masing-masing. Nah akhirnya begitu adik saya mulai masuk kuliah, saya mulai bantu ke jaringan-jaringan dia juga Bapak Ibu. Jadi saya mulai bantu mengembangkan jaringannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, karena kita terus berproses di bisnis ini Bapak Ibu, akhirnya banyak sekali orang-orang bagus, orang-orang baru yang kita temukan di jaringannya Pak Wery Bapak Ibu. Dan akhirnya setelah kita gali-gali terus lebih jauh Bapak Ibu, kita gali terus kedalamannya, akhirnya di kakinya Pak Wery ada satu jaringan yang sangat benar-benar fenomenal Bapak Ibu. Kita gali sampai kedalaman 38, jadi ada 38 orang di bawah jaringannya, digali terus, akhirnya ketemulah satu orang yang luar biasa Bapak Ibu. Dan saat ini beliau fenomenal sekali, menjadi diamond termuda di Indonesia. Mohon aplaus untuk One Diamond Indonesia Bapak Johan Wijaya Bapak Ibu. Nah itu hasil dari menggali ke dalam jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, pada saat saya menjalankan bisnis ini, pada saat terjadi yang namanya badai, itu pasti banyak hal-hal yang memang kita diuji Bapak Ibu. Secara mental, secara keuangan juga pada saat itu benar-benar diuji. Pada saat saya jalankan bisnis ini, terjadi yang namanya suatu badai waktu itu Bapak Ibu. Badai di tahun sekitar 2009 ataupun 2010. Itu luar biasa sekali, memporak-porandakan banyak sekali jaringan saya saat itu. Terutama jaringan-jaringan di luar Pak Wery, di luar adik saya, itu luar biasa hancur semua. Saya waktu itu bintang 7 tapi menyisakan cuman 4 orang di dalam jaringan saya itu Bapak Ibu. 4 tusuk sate, kalau kita makan sate kan satenya ada 4 Bapak Ibu, 1 tusuk ya. Nah itu persis Bapak Ibu, saya dulu waktu hancur Bapak Ibu, jaringan saya cuma tinggal 1 garis Bapak Ibu. Di luar Pak Wery itu nggak ada siapa-siapa lagi, semuanya mundur, semuanya hilang Bapak Ibu. Kalau saya coba perhatikan ke belakang Bapak Ibu, itu adalah salah satu ujian terberat saya menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena di saat seperti itu saya pengen naik jadi bintang 8, nggak ada orang sama sekali Bapak Ibu, nggak ada siapapun kecuali 1 kaki untuk saya bisa bantu. Jadi apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu pada saat itu? Yang saya harus lakukan adalah saya prospecting Bapak Ibu. Nah, prospecting ini adalah kita melakukan yang namanya kegiatan mengenal orang-orang baru Bapak Ibu. Jadi saya suka sekali melakukan yang namanya prospecting. Awalnya saya pendiam Bapak Ibu, nggak bisa ngomong, nggak bisa ketemu dengan banyak orang. Tapi saya menaklukkan diri saya untuk saya pengen sekali berhasil di bisnis ini. Karena saya tahu Bapak Ibu, pada saat kita mengalami tantangan besar di bisnis ini, kalau kita bisa melewatinya, ada berkah besar yang nanti bakal kita dapatkan Bapak Ibu setelah kita terus menjalankan Bapak Ibu. Nah, jadi akhirnya saya mulai prospecting kemana-mana. Jadi di tempat makan saya kenalan sama orang, di warung saya kenalan sama orang, di Gramedia apalagi Bapak Ibu, kalau misalkan saya ditanya tempat mana yang paling bersejarah menemukan orang-orang baru, itu di Gramedia Bapak Ibu. Itu saya menemukan banyak sekali orang-orang, ada yang joinnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, akhirnya mulai berkembang jadi bintang 5, bintang 6, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ibaratnya saya nggak pernah beli buku di sana, tapi saya sering keluar masuk di sana setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari saya bisa kenalan 3 orang, setiap hari bisa kenalan 5 orang. Pernah waktu itu 1 hari saya kenalan dengan 10 orang Bapak Ibu di tempat itu. Dan malahan ada suatu kejadian pada saat saya, karena sering bolak-balik Gramedia, keluar masuk, akhirnya wajah saya masuk ke dalam CCTV Bapak Ibu. Sering mondar-mandir Bapak Ibu ya. Saya juga ngajak grup, ngajak downline, prospecting di sana. Suatu hari ada kejadian unik. Ada downline saya yang juga prospecting Bapak Ibu ya di sana. Akhirnya ditegur sama satpam. Ditegurnya dibilang, ngapain sering kesini? Kalau kita perhatikan sering sekali kesini setiap hari. Itu juga sama teman-temannya. Kayaknya ada 2 orang tuh yang beradik kakak katanya. Wah itu siapa lagi? Pasti saya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya pada saat kejadian itu ya saya mulai rem ke sana. Akhirnya saya mulai prospecting di banyak tempat. Saya akhirnya
nggak mau menyerah Bapak Ibu, Gramedia Depok di blok, akhirnya saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Gramedia Plaza Semanggi, saya pergi ke Gramedia Pluit, saya pergi ke Gramedia Grogol, banyak Gramedia Matraman, semua Gramedia rata-rata di Jakarta udah saya datangi untuk saya prospecting Bapak Ibu. Karena saya pengen sukses Bapak Ibu di bisnis, nggak ada jalannya lagi, nggak ada orang yang saya kenal, saya pengen bangun jaringan lagi, dan satu-satunya cara yang saya lakukan adalah saya mau prospecting, saya bakal ketemu dengan orang-orang yang tepat Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa prinsip di bisnisnya adalah kita menemukan orang yang tepat. Begitu ketemu orang yang tepat, 2 orang yang tepat saja, kita udah jadi bronze lion Bapak Ibu. 3 orang yang tepat, kita udah jadi silver lion. 4 orang yang tepat, kita udah jadi gold lion. Jadi pada saat Bapak Ibu mengalami tantangan, rintangan di mana Bapak Ibu ketemu masalah seperti saya, solusinya cuma satu, prospecting Bapak Ibu. Bahkan saya misalkan dikasih kesempatan misalkan untuk tinggal di suatu kota yang saya nggak pernah tahu atau nggak pernah kenal siapa orang di sana, saya berani Bapak Ibu untuk bisa prospecting di sana dan mengembangkan bisnisnya di sana. Intinya bisnis ini banyak sekali solusi yang Bapak Ibu bisa dapatkan nanti ya pada saat Bapak Ibu berproses di usaha ini. Pada saat saya mengalami kehancuran itu Bapak Ibu, ada satu impian yang benar-benar saya ingin sekali Bapak Ibu saya capai, yang namanya menikah. Nah, cuman pada saat saya lihat ATM, saya masukin kartu ATM, itu saldonya cuma 10.000 Bapak Ibu. Saya pengen sekali menikah. Kalau nggak salah waktu itu benar-benar lagi diuji Bapak Ibu, dari bonus yang 10 juta jadi 1 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, uang kos-kosan bayarnya 500.000, cicilan motor 350.000, sisa 150.000. Dan itu saya alami Bapak Ibu, tiap hari makan nasi padang dikuahin, pakai gorengan. Dan seperti itu Bapak Ibu yang saya alami. Tapi saya punya hasrat, benar-benar hasrat terdalam, saya pengen sekali menikah Bapak Ibu. Nggak tahu gimana cara, saya berdoa, saya terus berusaha Bapak Ibu. Dan akhirnya Allah menunjukkan jalan juga Bapak Ibu. Saya mulai memberanikan diri. Kebetulan istri saya Bapak Ibu, itu adalah teman saya dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi kita nggak kenal cuma 5 tahun, dari lahir sampai TK Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang separuh kehidupannya dengan suaminya, wah salah Bapak Ibu, saya cuma nggak kenal 5 tahun seperti itu. Akhirnya saya mulai memberanikan diri, ngobrol ke sahabat saya, kebetulan beliau, saya nggak pacaran dengan beliau Bapak Ibu. Saya ibaratnya cuma teman dekat, sahabat baik. Kalau cerita macam-macam, ceritanya ke beliau. Akhirnya saya coba mulai beranikan diri. Saya coba ngomong sama teman saya ini Bapak Ibu. Dan akhirnya kebetulan dia juga mengasih sinyal yang sama. Dan akhirnya saya berangkat pulang ke Padang Bapak Ibu. Dan pada saat saya mau berangkat pulang ke Padang, saya lihat bahwa di dompet saya, di ATM saya juga nggak ada uang sama sekali Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Nah kebetulan Bapak Ibu, pada saat saya di Gramedia itu banyak sekali buku-buku diskon, banyak sekali buku-buku di sale Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah saya beli buku itu Bapak Ibu. Tiket pesawat ke Padang itu lebih kurang sekitar zaman itu 300-400 ribu. Saya beli buku banyak-banyak, terus saya jual di pertemuan ke crossline yang masih aktif Bapak Ibu. Saya kumpulkan uangnya 300-400 ribu, saya beli tiket ke Padang. Dan akhirnya saya nyampe di Padang Bapak Ibu. Dan di Padang apa yang saya lakukan Bapak Ibu untuk saya bisa balik lagi dengan tiket pesawat ke Jakarta lagi. Saya lakukan hal yang sama, saya bawa buku banyak. Bukunya diskonnya ada yang harga 5.000, 10.000. Saya bawa bukunya banyak-banyak. Saya bawa ke Padang dan saya jual ke jaringan downline-nya abang saya Bapak Ibu di sana. Akhirnya sold out juga dan saya bisa beli tiket balik dengan jual buku Bapak Ibu. Karena waktu itu memang zamannya susah sekali, saya nggak punya uang, nggak punya tabungan. Tapi saya punya impian satu, saya pengen menikah Bapak Ibu. Dan akhirnya terwujud juga Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu mengalami hal-hal yang seperti ini ya jangan menyerah Bapak Ibu. Kalau misalkan kita menyerah dengan keadaan ya habis, semuanya selesai Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita bisa melewati tantangan-tantangan ini ya kita bakal mencapai apa yang kita tuju nantinya. Jadi akhirnya saya coba mulai, kata istri saya, oh ya coba ngomong ke mama, pulang ke Padang ngomong sama mama. Nah akhirnya saya memberanikan diri Bapak Ibu dengan tanpa modal uang sama sekali gitu, cuman modal visi Bapak Ibu. Untungnya kita orang Tiansi ya, akhirnya punya visi. Saya ngobrol 2 jam 3 jam Bapak Ibu, kayak ngobrol sama prospek sama mama ya. Ternyata mamanya setuju juga Bapak Ibu. Alhamdulillah, itu anugerah apa yang saya dapatkan pada saat itu Bapak Ibu, luar biasa sekali. Setuju dan akhirnya saya bilang ke orang tua juga setuju. Ya udah akhirnya alhamdulillah saya dapatkan impian saya benar-benar tercapai untuk menikah itu dari mertua saya bisa membiayai pernikahan kami dan akhirnya kami pun bisa menikah. Nah ini foto menikahnya Bapak Ibu. Mertua saya, beliau adalah seorang yang luar biasa Bapak Ibu. Punya anak 5, istri saya anak kelima, anak paling kecil. Beliau ini Bapak Ibu pada saat tahun 2003 sudah ditinggal oleh suaminya. Jadi saya nggak pernah ketemu papa mertua saya karena sudah almarhum dari tahun 2003.
Tapi beliau Bapak Ibu dengan 5 orang anaknya, saya banyak sekali belajar bahwa dia bisa membesarkan terus anak-anaknya dan dia bisa menikahkan 5-5-nya anaknya Bapak Ibu dengan perjuangannya beliau. Dan itu yang sampai saat ini benar-benar menjadi pelajaran yang luar biasa bagi saya bahwa kalau misalkan kita benar-benar punya tekad sayang dengan keluarga kita, apapun rintangannya Bapak Ibu, apapun tantangannya, kita pun pasti bakal bisa semua Bapak Ibu untuk mendapatkannya. Akhirnya kami bisa menikah dengan biaya dari mertua dan bantuan dari orang tua juga. Nah ternyata orang tua saya Bapak Ibu menawarkan pada saat itu adalah saya sebenarnya pengen dipestakan. Cuman saya bilang saya lagi nggak benar-benar bisnisnya hancur, nggak punya penghasilan sama sekali. Maksudnya ya bonusnya 1 juta 2 juta. Nah gimana mah kalau misalkan uang biayanya dikasih yang mentahnya aja ke Zaki. Akhirnya apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Yang saya lakukan adalah saya pakai uang ya. Itu waktu itu dikasih nilainya lumayan Bapak Ibu. Maksudnya lumayan pas-pasan maksudnya buat saya. Saya pakai buat ngontrak dan sisanya saya pakai buat operasional untuk terus menjalankan bisnis ini. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu. Salah satu berkat dari doa orang-orang sekitar dan doa saya pribadi akhirnya bisa menikah juga. Dan akhirnya 1 tahun setelah kami menikah ya lahirlah seorang anak. Dan pada saat sekitar 1 tahun setelah kelahiran anak ini Bapak Ibu, mertua saya itu meninggal Bapak Ibu. Dan itu benar-benar pukulan yang telak buat saya dan istri saat itu. Tapi kami berjanji bahwa kami bakal punya impian. Salah satunya adalah saya pengen membangun masjid Bapak Ibu untuk mertua saya dari bisnis ini. Dan pelan demi perlahan Bapak Ibu, kami pun sudah menabung dari sekarang Bapak Ibu. Jadi saya komitmen dengan istri setiap bonus bulanan itu disisihkan untuk bangun masjid buat mertua. Karena salah satu yang nanti benar-benar membantu orang tua kita kalau sudah meninggal pasti adalah amalan anak soleh Bapak Ibu. Dan itu kami insya Allah bisa wujudkan dari bisnis ini. Ini anak kami namanya Naira. Naira ini sekarang usianya 3 tahun 3 bulan. Ini lahir di masa saya belum bintang 8. Jadi masih fase perjuangan merasakan naik motor. Saya sebenarnya kalau misalkan cerita tentang Naira naik motor, anak saya naik motor, saya bisa nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya luar biasa berat sekali. Cuman gimana lagi ya, harus naik motor Bapak Ibu. Akhirnya saya berjuang. Terus akhirnya sekitar 1 tahun setelah dia lahir, akhirnya saya break bintang 8. Dan pada saat saya break bintang 8 pertama Bapak Ibu, bonus yang saya dapatkan Bapak Ibu melebihi dari anugerah yang benar-benar luar biasa yang saya dapatkan dari bisnis ini. Itu karena Tiansi Bapak Ibu. Kalau misalkan dinilai dari sisi uang rupiahnya, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Yang biasanya cuman bonusnya pada saat dulu hancur 1-2 juta, ini bisa puluhan kali lipatnya Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena kita jalankan bisnis Tiansi. Kita applause untuk Tiansi Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat kita jalankan bisnis ini Bapak Ibu, banyak sekali kebebasan-kebebasan yang kita bisa dapatkan. Salah satu adalah kebebasan waktu. Ini anak saya setiap hari itu senang nonton kartun ya, salah satunya kartun Marsha ini. Ya setiap hari saya bisa menemani Bapak Ibu, menemani hari-harinya. Pada saat saya kosong ya, saya menemani dia nonton, menemani dia bermain. Saya tahu kapan dia makan pertama kali. Saya tahu kapan dia bisa ngomong pertama kali Bapak Ibu. Dan saya menyaksikan itu Bapak Ibu. Banyak sekali ayah-ayah di luaran sana yang katanya cuman bisa bikinnya aja, tapi pada saat sehari-harinya nggak di samping anaknya Bapak Ibu. Nah bisnis ini menariknya Bapak Ibu, menyediakan kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan waktu yang pada saat Bapak Ibu benar-benar dapatkan itu benar-benar rasanya indah sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa kemanapun yang kita mau. Misalkan pengen libur hari ini ya kita tinggal berangkat. Pengen jalan-jalan ya kita tinggal jalan-jalan Bapak Ibu. Dan akhirnya ya badai pun berlalu Bapak Ibu. Saya break bintang 8. Alhamdulillah penghasilannya sesuai dengan yang dipresentasikan di OP Bapak Ibu. Bisa sekitar hampir pernah saya puluhan juta per bulan. Itu luar biasa yang benar-benar dikasih oleh Tiansi. Dan itu nyata Bapak Ibu. Pada saat saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu, dulunya saya membayangkan penghasilan seperti itu apakah saya bisa sampai. Ternyata begitu saya terus menjalankan bisnis ini. Dan begitu saya mencapai titik di mana saya mencapai titik di bintang 8 yang katanya penghasilannya puluhan juta per bulan. Dan ternyata saya capai pada saat itu saya nggak tidur Bapak Ibu. Saya benar-benar bersyukur sekali. Saya benar-benar berterima kasih kepada Allah udah diperkenalkan bisnis ini. Dan alhamdulillahnya dengan income sebesar itu kami bisa membantu keluarga, membantu banyak orang dari bisnis ini Bapak. Jadi bisnis ini luar biasa sekali kalau misalkan Bapak Ibu jalankan Bapak Ibu secara serius. Jadi Bapak Ibu bisa lihat senyum anak saya benar-benar senyum kemenangan. Karena memang tiap hari bisa dilihat atau bisa dijaga oleh ayah dan bundanya. Nah anak saya ini menariknya umur 1 tahun Bapak Ibu itu sudah kita bikinin paspor. Jadi sudah bikin paspor.
sampai sekarang usia 3 tahun 3 bulan, itu sudah 24 kali naik pesawat, 19 kali terbang domestik, 5 kali terbang ke luar negeri, Bapak. Itu dari bisnis Yansi, Bapak Ibu semuanya. Apalagi kemarin sekitar 3 minggu yang lalu, itu kita baru pulang dari Kuala Lumpur, kebetulan saya punya jaringan di sana. 3 minggu yang lalu adalah 3 minggu tersibuk dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena minggu pertama kita jalan-jalan ke Bali, itu ada acara Crown Life dari One Vision, kita jalan-jalan ke Bali. Saya bawa anak, saya bawa istri. Setiap event yang diadakan oleh One Vision, saya selalu bawa mereka, Bapak Ibu. Akhirnya kita menikmati jalan-jalan di sana. Nah, setelah saya pulang dari Bali, saya kebetulan dapat trip ke Prancis. Akhirnya saya berangkat, saya antar istri sama anak ke rumah dulu. Akhirnya saya berangkat pulang dari Prancis, Bapak Ibu. Yang teman-teman yang lain ada yang banyak yang extend seperti Pak Ruli, extendnya ke Spanyol, nonton Barcelona. Nah, kalau menurut saya Barcelona itu menang itu karena orang Tiansi nonton di sana, Bapak Ibu. Aura positifnya sangat besar sekali. Akhirnya Barcelona juara, Bapak Ibu. Messi bikin gol, semuanya lengkap, Bapak Ibu. Ada teman-teman yang lain pas 10 pasang kalau nggak salah, 20 orang, itu extendnya ke 5 negara. Itu pasangan suami istri semua, Bapak Ibu. Jadi kalau yang single ada di sana itu pasti jadi tukang foto. Nah, kalau saya itu memutuskan saya extendnya ke Malaysia. Kebetulan saya punya jaringan di sana, saya bantu jaringan di sana, Bapak Ibu. Akhirnya saya ajak lagi anak istri saya ke Malaysia dan kita pun liburan di sana selama sekitar 4 hari. Jadi benar-benar luar biasa sekali kehidupan yang diberikan oleh bisnis Yansi, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu terus menjalankan secara serius liburan ke luar negeri, reward dari motor, mobil mewah, semua spesial cash reward yang disediakan oleh Tiansi itu adalah hak kita semua dan itu diberikan oleh perusahaan yang luar biasa. Kita aplaus untuk Tiansi, Bapak Ibu. Ini waktu jalan-jalan ke Vietnam, kebetulan saya dapat 2 tiket, saya ajak istri saya ajak anak juga, Bapak Ibu, dan akhirnya kita liburan sama-sama ke Vietnam. Jadi anak saya udah duluan sukses trip ke Vietnam, Bapak Ibu, dari kami kemarin bareng-bareng 2014. Nah, ini paspornya. Usia 1 tahun ini untuk bikin foto paspor seperti ini susah, Bapak Ibu ya. Orangnya harus hebat untuk foto anak-anak seperti itu. Nah, ini di Halong Bay di Vietnam. Jadi benar-benar kebebasan waktu yang disediakan oleh bis ini itu luar biasa. Kalau misalkan Bapak Ibu jalankan usaha ini, coba Bapak Ibu bayangkan ganti foto di depan ini dengan foto Bapak Ibu, dengan foto anaknya, dengan foto istrinya, dengan foto suaminya. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu yang mengalami hal seperti ini? Setiap tahun bisa dapatkan jalan-jalan ke luar negeri ke negara yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan itu disediakan oleh bisnis ini. Ini waktu kita dapat glory trip ke Cina, ini dengan grup saya, Bapak Ibu. Ada sekitar belasan orang waktu itu yang berangkat dan alhamdulillah dari bisnis ini setiap tahun glory trip, alhamdulillah kami dapatkan. Ini ke Rusia. Waktu ke Rusia kami ajak orang tua, ajak papa saya kebetulan karena memang masing-masing kita dapat 2 tiket, Bapak Ibu. 1 tiket kasih ke papa. Pas tiketnya saya pengen kasih ke mama waktu itu. Cuman mama saya lagi dalam kondisi kurang sehat. Kami ngajak mereka berdua sebenarnya pengen melihatkan pada mereka bahwa di luar sana ada negara yang luar biasa yang kita bisa kunjungi. Dan menariknya, Bapak Ibu, di Rusia itu adalah panggung di mana panggung kami di wisuda sebagai penerima Luxury Car 3 bersaudara kandung, Bapak Ibu, dari bisnis ini. Ternyata ibu saya nggak bisa berhalangan hadir karena sakit. Akhirnya papa saja yang berangkat dan di sana papa saya benar-benar melihat dan merasakan yang namanya bisnis ini itu luar biasa hasilnya. Dulunya, Bapak Ibu, awal kami menjalankan bisnis ini itu kami ditentang, Bapak Ibu. Saya malah disuruh berhenti untuk menjalankan bisnis ini. Mulai untuk disuruh berhenti itu pada saat kami benar-benar mengalami kehancuran tiga-tiganya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, orang tua mana yang punya anak 3 orang, cuman punya anak 3 orang. Tiga-tiganya jalanin Tiansi, tiga-tiganya bisnisnya hancur, grupnya hancur. Dan pada saat itu hal di mana kesedihan yang mereka alami, di mana mereka pada saat ditanya orang lain, ditanya keluarga, ditanya teman-temannya, anaknya kerja di mana, ya mereka nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami lagi hancur. Dan pada saat itu, Bapak Ibu, kami disuruh berhenti tiga-tiga jalangan bisnis ini. Tapi Bapak Ibu, yang namanya kehidupan roda pasti berputar. Sepakat, Bapak Ibu ya? Ada kadang di bawah dan pasti ya kalau kita terus berjuang kita bakal bisa di atas. Akhirnya pada saat kami diumumkan sebagai penerima reward, wah itu luar biasa sekali perasaannya, Bapak Ibu. Perasaan dari mereka masing-masing. Kenapa? Karena pada saat kita namanya sama-sama diumumkan 3 bersaudara kandung, Bapak Ibu, itu mereka nangisnya luar biasa. Dan akhirnya mereka bilang, untung dulu nggak berhenti ya, papa mama suruh berhenti. Dan ternyata mereka sekarang pada saat diumumkan nama kami, Bapak Ibu, itu mereka menangis di Padang. Dan alhamdulillahnya, Bapak Ibu, pada saat kami diumumkan itu
mereka benar-benar luar biasa, cerita kemana-mana, cerita ke keluarga, dan alhamdulillah sekarang kami 3 bersaudara bisa jadi kebanggaan orang tua Bapak Ibu dari bisnis ini. Nah ini yang terbaru Bapak Ibu, kita dapat glory trip ke Nice, ke Prancis kemarin. Kalau yang grupnya saya yang naik pesawat Lufthansa itu transitnya di Frankfurt bareng sama Bu Atin. Jadi enak sekali jalankan bisnis ini, bisa transit, bisa nikmati negara lain walaupun kita mungkin nggak mengunjungi negara tersebut, tapi minimal kita udah sampai di negara Jerman seperti itu. Nah ini salah satu foto kami bertiga, kami selalu jalankan bisnis ini sama-sama, dan kami juga selalu menikmati jalan-jalannya juga sama-sama Bapak Ibu. Ke Cina sama-sama, ke Rusia sama-sama, kemarin Perancis juga sama-sama. Ini foto kami di Monaco. Monaco ini adalah negara terkecil kedua di dunia, luasnya 2 km persegi Bapak Ibu, dan itu indah sekali. Buat Bapak Ibu yang hobi traveling, hobi jalan-jalan ke luar negeri, ini adalah salah satu negara yang sangat direkomendasikan Bapak Ibu, karena indah sekali Bapak Ibu. Jadi pastikan buat Bapak Ibu yang hobi jalan-jalan ke luar negeri, di luaran sana Bapak Ibu, jalankan bisnis ini. Karena apa? Karena setiap tahun ya Bapak Ibu nanti bakal mendapatkan terus jalan-jalan ke luar negeri setiap tahunnya Bapak Ibu dari bisnis ini Bapak Ibu. Ada suatu waktu pada saat udah hari ke-7 itu udah mulai capek Bapak Ibu. Wah kayaknya bosan juga ya jalan-jalan. Wah dulu pengennya jalan-jalan, pas udah hari ke-7 hari ke-8-nya udah capek Bapak Ibu. Nah nanti bakal ada fase-fase seperti itu, di mana ya mungkin Bapak Ibu bisa bosan jalan-jalan, cuman namanya gratis ya, kita bisa jalan terus Bapak Ibu, itu menariknya. Jadi kita nggak perlu keluar uang dari saku kita karena sudah semuanya disediakan oleh Tianxi. Nah ini foto di Menara Eiffel, ini saat malam hari ada tour Eiffel, jadi kita pergi keluar. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan foto ini, dulunya Bapak Ibu di Dreambook saya, itu ada foto seperti ini yang nggak ada sayanya Bapak Ibu. Jadi Menara Eiffel di print fotonya, akhirnya saya tempel di buku impian saya. Dan pada saat saya datang ke Menara Eiffel ini Bapak Ibu, konon katanya, kata lokal guide di sana, wisata ke Menara Eiffel adalah wisata paling dicari Bapak Ibu di seluruh dunia. Nomor 1 monumen seperti ini paling dicari Bapak Ibu. Dan pada saat saya nyampe di sini, alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu, impian saya tercapai, bisa berfoto dengan Menara Eiffel. Dan itu lagi-lagi saya dapatkan dari bisnis Tianxi ini Bapak Ibu, dari bisnis Tianxi ini. Jadi luar biasa sekali hasil yang kami bisa dapatkan dari bisnis ini. Dan ini adalah salah satu kejadian yang benar-benar luar biasa terjadi kemarin Bapak Ibu di Prancis, di Nice. Itu diberitakan banyak sekali media, baik media internasional ataupun media lokal. Bahkan Mr. Lilin kemarin waktu gala dinner juga bilang bahwa untuk bisa bikin tulisan dengan 6.400 orang Bapak Ibu, yang akhirnya jadi rekor dunia, itu Tianxi tidak mengeluarkan budget iklan sama sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, tidak mengeluarkan budget iklan sama sekali, tapi diliput oleh media. Banyak media yang meliput dari berbagai macam negara, seluruh dunia meliput Bapak Ibu. Dan pada saat tulisan ini dibentuk Bapak Ibu, akhirnya bisa membentuk tulisan seperti ini, yang akhirnya jadi rekor dunia Bapak Ibu, 6.400 orang. Saya juga nggak menyangka mendapatkan salah satu momen berharga di bisnis. Salah satunya adalah bisa mendapatkan rekor Guinness Book World of Record, dan 137 orang dari Indonesia kemarin mengalami momen yang sama, di mana mereka menciptakan rekor-rekor dunia Bapak Ibu dari bisnis ini. Jadi luar biasa sekali perusahaan Tianxi yang bisa membayar 6.400 distributor atau karyawannya liburan ke luar negeri, menghabiskan biaya 33 juta euro atau 462 miliar Bapak Ibu. Jadi kita aplaus lagi untuk perusahaan Tianxi Bapak Ibu. Orang Indonesia ada di tulisan I dan S itu Bu. Tian's Dream is. Nah di sana ada orang-orang Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau di zoom lagi itu kelihatan Pak Beno, kelihatan Bu Atin, kelihatan saya, kelihatan Pak Ruli, kelihatan Pak Jamal, semuanya kelihatan Bapak Ibu. Itu adalah sekumpulan manusia yang membentuk tulisan dan akhirnya menjadi rekor dunia. Nah ini adalah saat dimana impian orang-orang di Tianxi yang rata-rata mereka inginkan adalah salah satu pengen menerima mobil mewah, pengen menerima luxury car Bapak Ibu. Dan hal ini terjadi Bapak Ibu kepada kami 3 bersaudara. Menarik ya Bapak Ibu, menerima penghargaan ini sebagai penerima luxury car itu 1 tahun, 1 panggung yang sama Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil sama-sama oleh Pak Luis Tandian saat itu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu seperti apa rasanya, kami bisa dipanggil namanya 3 nama bersama-sama Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat videonya seperti apa. Dan kalau menurut saya Bapak Ibu, kalau misalkan saya terus ulang nonton video tersebut Bapak Ibu, itu merindingnya sampai sekarang Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa bayangkan yang dipanggil ganti Bapak Ibu, nama yang dipanggil adalah nama Anda dan ganti foto atau videonya dengan foto Anda atau video Anda Bapak Ibu. Kita bisa lihat video berikut ini Bapak Ibu. Yang benar. Kalau masalah itu dari mana? Bapak Andrew Hartman. Saya sudah bilang ini luar biasa. Saya tak percaya. Karena bisa seperti ini. Pak Andrew Hartman sudah dipanggil. Sekarang saudaranya Pak Ahmad dan Kelihatan. Saudara menerima reward bersama. Dan bukan cuma berdua, yang ke-8. Nomor 2 di dalamnya, Bapak Wali. Karena tadi bertiga, terima bersama. Luar biasa yang ini. Bapak Ibu, itu adalah momen yang saya nggak bakal pernah lupakan seumur hidup saya Bapak Ibu. Kami 3 bersaudara nggak bakal pernah melupakan momen itu. Karena apa? Karena pada saat nama kita dipanggil, Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat nama Bapak Ibu nanti dipanggil Bapak Ibu itu kebahagiaannya benar-benar tidak bisa dibayar dengan uang berapapun Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Pada saat kami dipanggil namanya satu persatu itu benar-benar apa yang bisnis ini berikan Bapak Ibu, apa yang Allah pertemukan kami dengan usaha ini itu benar-benar melebihi apa yang kami bayangkan Bapak Ibu hasilnya. Itu karena apa? Karena kita terus berada di perusahaan ini Bapak Ibu, perusahaan Tiansi yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita aplaus untuk perusahaan Tiansi Bapak Ibu. Rasa syukur saya nggak henti-hentinya Bapak Ibu ketemu Tiansi. Karena apa? Karena benar-benar merubah kehidupan kami sekeluarga dari usaha ini Bapak Ibu. Kami 3-3-nya full time menjalankan bisnis saat ini Bapak Ibu. Dan kami tahu bahwa banyak sekali reward-reward di luaran sana yang kami bisa raih satu persatu. Dan menurut kami Bapak Ibu, penghargaan tadi itu adalah penghargaan pertama yang kami harus bekerja lebih keras lagi akhirnya untuk bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan selanjutnya. Karena Tiansi menyediakan itu semua Bapak Ibu dari bisnis ini. Nah Bapak Ibu, ini adalah alasan dimana saya terus menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ini adalah foto yang benar-benar mewakili kenapa saya harus menjalankan bisnis ini. Pada saat saya mengalami down, pada saat mengalami keterpurukan Bapak Ibu di usaha ini, atau mungkin ditolak orang, jaringan rontok, jaringan hancur Bapak Ibu. Setiap saya melihat foto ini, setiap saya melihat mereka Bapak Ibu, itu semangat saya itu naik lagi Bapak Ibu. Dan akhirnya saya terus berjuang demi mereka Bapak Ibu. Ini adalah ayah ibu saya, anak saya, istri saya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga punya orang-orang yang Bapak Ibu kasih, orang-orang yang benar-benar Bapak Ibu perjuangkan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini adalah foto Bapak Ibu dengan mobil, dengan rumahnya masing-masing Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa memberikan kebahagiaan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saya pastikan Bapak Ibu pada saat saya jalankan bisnis ini saat ini, saya benar-benar punya semangat yang luar biasa untuk terus mendapatkan reward-reward selanjutnya Bapak Ibu. Ini adalah baru permulaan reward yang saya dapatkan, yang kami dapatkan Bapak Ibu. Kami yakin bahwa ada reward-reward selanjutnya yang kami bisa dapatkan. Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang baru hari ini hadir Bapak Ibu, baru hadir Vision Seminar ini pertama kali. Saya dulu pernah di posisi Anda Bapak Ibu. Saya duduk di belakang, saya lihat orang yang di depan bercerita tentang kehidupannya yang luar biasa. Dan akhirnya saya sampai di titik ini di mana saya yang bercerita kepada Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang mungkin duduk di belakang sana, di tengah sini Bapak Ibu, di ujung di belakang sana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu komitmen dengan bisnis ini Bapak Ibu kerja keras Bapak Ibu, terus berjuang di bisnis ini Bapak Ibu, apapun tantangannya, rintangannya, hambatannya Bapak Ibu pasti bisa lewati Bapak Ibu. Karena apa? Karena pecundang adalah orang-orang yang takluk oleh tantangan. Tapi pemenang Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu menjadi pemenang, Bapak Ibu bisa menaklukkan tantangan Bapak Ibu. Apapun tantangannya pasti Bapak Ibu bisa kita lewati. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.